Disusun laporan posisi keuangan atau neraca, perlu juga disusun suatu laporan terkait bagaimana arus kas pada BUMDes Pulau Tondo Mulyo. Jadi maksudnya apa laporan arus kas itu? Laporan arus kas ini adalah laporan yang memberikan suatu informasi terkait keluar masuknya atau penerimaan dan pengeluaran kas atau dana dalam BUMDes Pulau Tondo ini yang disebabkan entah itu dari kegiatan operasi investasi dan pendanaan. Nah, terkait fungsi dari laporan arus kas ini adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas atau kemampuan perusahaan atau BUMDes untuk memenuhi kewajiban berinvestasi dan mengelola biaya operasional yang nantinya akan digunakan, serta juga dapat digunakan sebagai penilaian kinerja keuangan dan menghadapi tantangan keuangan. Kemudian, terkait komponen-komponen dari laporan arus kas ini terdapat 3, yakni adanya aktivitas operasi. Aktivitas operasi di sini adalah terkait pengeluaran arus, entah itu arus kas keluar atau penerimaan, yang berarti arus kas yang masuk pada BUMDes yang berasal dari kegiatan murni operasi perusahaan. Nah, kemudian juga ada aktivitas investasi. Ini merupakan pengeluaran arus kas keluar maupun penerimaan kas berupa arus kas masuk atas kegiatan investasi berupa surat berharga atau pembelian dan penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, komponen dari laporan arus kas ini adalah arus kas dari aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Ini merupakan peristiwa yang timbul penerimaan atau pengeluaran kas atas kegiatan penambahan atau pengurangan pendanaan dalam pembiayaan yang bersifat untuk menambah modal dari BUMDes itu sendiri. Berikut ini kami akan menjelaskan terkait implementasi atau penerapan bagaimana cara menyusun laporan arus kas yang tepat yang dapat dilakukan secara mandiri oleh BUMDes Pulau Tondo Mulyo. Nah, laporan seperti yang telah dijelaskan pada teori sebelumnya, ini laporan arus kas merupakan laporan terkait bagaimana arus kas yang terjadi dalam suatu perusahaan, khususnya di BUMDes Pulau Tondo Mulyo ini terkait dari penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas, di mana bagaimana dana atau kas yang dimiliki oleh BUMDes Pulau Tondo ini dalam hal penggunaannya seperti itu. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam penyusunan laporan arus kas ini terdapat 3 komponen penting yang memang harus masuk ketika penyusunan laporan arus kas ini dilakukan. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Jadi, apa itu aktivitas dari arus kas dari aktivitas operasi ini adalah merupakan suatu pengeluaran atau arus kas keluar dan penerimaan kas atau arus kas masuk yang berasal dari kegiatan murni operasi perusahaan. Nah, yang termasuk dari arus kas aktivitas operasi ini, untuk arus kas masuk seperti penerimaan kas dari penjualan jasa. Contohnya mungkin yang telah dilakukan oleh BUMDes Pulau Tondo Mulyo ini terdapat jasa edisi, yakni mobile BRI Link seperti itu. Kemudian juga bisa dari usaha bengkel yang mungkin sudah dijalankan oleh BUMDes Pulau Tondo Mulyo ini. Itu merupakan salah satu contoh dari penerimaan kas dari penjualan jasa yang dilakukan oleh BUMDes Pulau Tondo Mulyo. Kemudian ada penjualan barang dagangan, misal seperti jual beli tabung gas LPG. Kemudian adanya penerimaan kas dari penjualan barang jadi seperti usaha catering, yakni pihak BUMDes atau pengelola BUMDes memproduksi usaha catering tersebut dari awal hingga produk jadi yang siap untuk dijual ke konsumen. Seperti itu. Kemudian, apabila seluruh komponen dari arus kas masuk aktivitas operasi telah dilakukan,
bisa dijumlah yang akan menentukan nilai dari jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi. Nah, setelah itu, adanya arus kas masuk, pasti juga ada arus kas keluar atau dikatakan sebagai pengeluaran dari aktivitas operasi yang dilakukan oleh BUMDes Pulau Tondomulyo ini. Nah, untuk contoh dari arus kas keluar ini bisa dari pengeluaran kas yang digunakan sebagai pembayaran ke pemasok barang. Misal mungkin BUMDes Pulau Tondomulyo memiliki usaha di mana di usaha toko kelontong, di mana BUMDes Pulau Tondomulyo juga harus berhak membayarkan sebuah tagihan dana dari pemasok barang toko kelontong tersebut. Kemudian juga bisa juga masuk pada pengeluaran kas untuk pembayaran gaji atau upah bagi pengelola BUMDes yang terkhusus pada usaha catering yang sedang dijalankan. Kemudian juga tidak dilupakan terkait pengeluaran kas untuk pembayaran pajak seperti itu. Kemudian sama juga perlakuannya dengan arus kas masuk, yakni ketika telah diidentifikasi semua terkait apa saja arus kas keluar atau pengeluaran kas yang terjadi pada saat aktivitas operasi ini dijumlahkan semuanya. Kemudian apabila sudah diketahui terkait jumlah arus kas masuk dan jumlah arus kas keluar, maka juga perlu di total kembali yang akan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi seperti itu. Nah, setelah mengidentifikasi arus kas dari aktivitas operasi BUMDes Pulau Tondomulyo, dilanjutkan dengan komponen penting kedua dalam laporan arus kas adalah terkait identifikasi arus kas dari aktivitas investasi. Jadi, apa sih arus kas dari aktivitas investasi itu? Arus kas dari aktivitas investasi merupakan pengeluaran. Arus kas keluar atau penerimaan arus kas yang masuk atas kegiatan investasi atau pembelian dan penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan aset tetap lainnya. Nah, di sini juga perlakuannya sama. Dalam arus kas aktivitas investasi ini juga terdapat dua arus, yakni arus kas yang masuk, penerimaan yang didapatkan oleh BUMDes Pulau Tondomulyo ini dari aktivitas investasi, serta arus kas yang keluar atau pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh BUMDes Pulau Tondomulyo ketika melakukan aktivitas investasi. Di sini contoh dari arus kas masuk itu adalah penerimaan kas dari penjualan aset tetap, misal mungkin dari pihak BUMDes Pulau Tondomulyo memiliki printer yang sekiranya sudah kurang layak untuk digunakan sebagai kegiatan operasional sehari-hari, maka pihak BUMDes Pulau Tondomulyo memiliki inisiatif untuk menjual printer tersebut. Maka dari itu, uang yang diterima dari hasil penjualan printer masuk pada penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Kemudian setelah diidentifikasi, perlakuannya sama seperti aktivitas operasi. Ketika telah diidentifikasi seluruh dari penerimaan kas yang didapatkan dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh BUMDes Pulau Tondomulyo ini, maka harus dijumlah agar diketahui seberapa banyak arus kas masuk dari aktivitas investasi yang telah dilakukan oleh BUMDes Pulau Tondomulyo. Kemudian setelah adanya identifikasi arus kas masuk, masuklah pada identifikasi arus kas keluar. Kira-kira pengeluaran apa saja yang dikeluarkan, yang digunakan oleh BUMDes Pulau Tondo ini dalam menunjang kegiatan aktivitas investasi. Bisa jadi pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap. Misal, dari pihak BUMDes Pulau Tondomulyo membutuhkan sebuah laptop untuk menunjang kegiatan operasional, maka ini merupakan salah satu contoh dari
pengeluaran atau arus kas keluar pada kegiatan aktivitas investasi di Bumdes Pulau Tondomulyo. Kemudian juga sama, ketika telah diidentifikasi seluruh dari biaya pengeluaran, maka dari itu ditotal agar diketahui kira-kira berapa arus kas keluar atau dana yang dikeluarkan oleh pihak Bumdes dalam menunjang aktivitas investasi yang telah dilakukan. Setelah itu, ditentukanlah arus kas bersih dari aktivitas investasi tersebut untuk menentukan kira-kira berapa arus kas bersih dari kegiatan investasi yang telah dilakukan. Setelah dua komponen diidentifikasi, dilanjutkan dengan identifikasi pada komponen terakhir, yakni arus kas dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Di sini juga sama, terdapat dibagi menjadi dua komponen lagi. Ada arus kas masuk untuk aktivitas pembiayaan, ada juga arus kas keluar atau pengeluaran dalam aktivitas pembiayaan. Kira-kira untuk arus kas masuk ini apa saja ya, termasuk arus kas masuk atau penerimaan dari aktivitas pembiayaan pada Bumdes Pulau Tondomulyo? Bisa jadi dari untuk arus kas masuk, penerimaan kas dari penyertaan modal desa. Kemudian penerimaan kas dari penyertaan modal masyarakat, itu juga termasuk dari arus kas masuk sebagai salah satu aktivitas pembiayaan di Bumdes Pulau Tondomulyo ini. Kemudian setelah itu juga dijumlah, ketika seluruh arus kas masuk diidentifikasi, jangan lupa untuk dijumlah untuk mengetahui arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan nanti. Setelah arus kas masuk, kemudian diterbitkanlah, diidentifikasikanlah arus kas keluar atau pengeluaran ketika melakukan aktivitas pembiayaan. Nah, salah satunya adalah terdapat pengeluaran apabila Bumdes Pulau Tondo melakukan pembayaran bagi hasil penyertaan modal desa. Disinilah terjadi pengeluaran atau arus kas keluar pada aktivitas pembiayaan. Kemudian perlakuannya juga sama, jangan lupa untuk dijumlah arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan yang akan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kenaikan atau penurunan dari kas ini maksudnya adalah dari ketiga komponen laporan arus kas ini menghasilkan arus kas bersih dari setiap aktivitas pada laporan arus kas seperti aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Tiga komponen penting ini wajib untuk dijumlahkan untuk mengetahui kira-kira pada tahun 2023 apakah arus kas terjadi kenaikan apabila menunjuk nilai dari arus kas tersebut positif dan terjadi penurunan apabila total dari ketiga komponen tersebut menunjukkan angka negatif, seperti itu. Kemudian setelah diketahui kenaikan atau penurunan arus kas pada tahun 2023, di sini misal bisa ditambahkan adanya komponen selanjutnya, yakni saldo kas awal tahun ini didapatkan dari saldo akhir di tahun sebelumnya. Misal, ini merupakan laporan arus kas tahun 2023. Kemudian di sini terdapat pernyataan saldo kas awal tahun. Berarti di sini nominal yang digunakan pada saldo kas awal tahun ini adalah saldo kas akhir tahun pada tahun 2022. Karena dalam hal ini kita sedang menyelesaikan laporan arus kas pada tahun 2023. Seperti itu. Nah, misal saldo kas awal tahun Bumdes Pulau Tondomulyo yakni sebesar 20 juta. Nah, untuk saldo kas akhir tahun ini
didapatkan dari neraca yang telah disusun sebelumnya, seperti itu. Baik, untuk saldo kas akhir tahun ini bisa diisi dengan saldo kas akhir tahun pada laporan neraca yang telah disusun sebelumnya, seperti itu. Sebesar 10 juta.